Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak semua di seluruh Indonesia? Tentunya kabarnya baik bukan? Baik, ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu. Saya guru seni budaya. Di sini Pak Wahyu akan menerangkan materi mengenai seni lukis untuk kelas 9. Nah, untuk materi seni lukis di sini nanti kita akan membahas apa saja. Yang pertama nanti kita akan membahas mengenai pengertian lukisan dan gaya lukisan. Yang kedua yaitu tema dalam berkarya seni lukis. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas mengenai alat, bahan dan media seni lukis. Kemudian yang terakhir kita nanti akan membahas mengenai teknik berkarya seni lukis. Nah, yang pertama, apa itu pengertian dari seni lukis? Seni lukis merupakan cabang dari seni rupa yang cara pengungkapannya diwujudkan melalui karya dua dimensional, di mana unsur-unsur pokok dalam karya dua dimensional adalah garis dan warna. Nah, ini adalah pengertian seni lukis menurut Sudarso SP tahun 1990 halaman 11. Baik, lanjut untuk aliran gaya lukisan. Apa saja dalam aliran gaya lukisan? Ternyata dibagi ada 3, yaitu yang pertama representatif, adalah perwujudan gaya seni lukis menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat. Kemudian ada representatif, ada deformatif, ada non representatif. Nah, kemudian untuk representatif ini dibagi lagi ada 3, yaitu naturalisme, ya adalah aliran dengan menggambarannya alami sesuai dengan keadaan alam. Kemudian yang berikutnya realisme, adalah aliran gaya yang penggambarannya apa adanya tanpa tambahan atau mengurangi objek. Kemudian yang berikutnya romantisme, adalah aliran yang menggambarkan sebuah cerita ilusi yang dramatis atau peristiwa yang dahsyat. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh aliran lukisannya. Di mana yang pertama adalah aliran lukisan naturalisme, kemudian yang ini adalah aliran realisme. Nah, berikutnya ini adalah contoh dari aliran romantisme. Nah, kemudian yang berikutnya adalah deformatif, yaitu aliran seni rupa yang membuat perubahan bentuk atau posisi pada suatu objek gambar. Yang pertama, ekspresionisme adalah aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa seniman yang spontan pada saat melihat objek. Kemudian yang berikutnya impresionisme adalah aliran seni rupa yang penggambarannya memberikan kesan pada objek yang dilihat seniman. Kemudian aliran surrealisme adalah aliran seni rupa yang penggambarannya menyerupai bentuk-bentuk yang terdapat pada mimpi saat menggambar sebuah objek. Berikutnya yaitu kubisme, adalah aliran seni rupa yang menggambarannya berupa susunan bidang segi empat, segitiga, atau kubus. Nah, ini adalah salah satu contoh lukisan aliran ekspresionisme. Berikutnya, ini adalah contoh aliran lukisan impresionisme. Nah, berikutnya di sini adalah contoh lukisan aliran surrealisme. Berikutnya, ini adalah contoh aliran lukisan kubisme. Nah,
Berikutnya adalah non-presentatif. Adalah suatu bentuk yang sulit untuk dikenal dan bentuk dasarnya sudah meninggalkan bentuk aslinya. Gaya lukis ini memandang bahwa ekspresi jiwa tidak dapat dihubungkan dengan objek manapun. Contoh lukisannya yaitu seperti kalian lihat ini. Nah, berikutnya adalah tema seni lukis. Tema adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran manusia yang ada dalam sebuah karya seni dalam bentuk karya seni 2 dimensi atau 3 dimensi. Memahami tema yang ada pada sebuah karya seni berarti kita dapat memahami tujuan pencipta karya seni tersebut. Apa saja tema dari seni lukis? Yang pertama adalah hubungan antara manusia dengan dirinya. Kemudian hubungan antara manusia dengan manusia lain. Kemudian yang ketiga hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Kemudian yang keempat hubungan antara manusia dengan benda. Kemudian yang kelima hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Dan yang terakhir yang keenam hubungan antara manusia dengan alam khayal. Nah, berikutnya hubungan manusia dengan dirinya. Artinya hubungan manusia dengan dirinya adalah sebuah penggambaran diri sendiri sebagai objek utama dalam karya tersebut. Potret dirinya sendiri biasanya digunakan sebagai objek utama dalam karyanya. Nah, berikut ini adalah contoh dari aliran, mohon maaf, di sini adalah tema hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Berikutnya hubungan antar manusia dengan manusia lain. Hubungan antara manusia dengan manusia lain yaitu penggambaran orang lain yang disukai, dicintai, atau dikagumi sebagai objek utama. Contohnya seperti keluarga, istri, anak, saudara, idola, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh dari tema hubungan manusia dengan orang lain. Berikutnya, hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Yaitu hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, yaitu penggambaran alam sekitar atau alam sebuah tempat yang ingin dikunjungi dan dirasa mempunyai cita rasa keindahan yang digunakan sebagai objek utama. Contohnya adalah pemandangan alam, baik gunung, air terjun, sawah, hutan, pedesaan, bahkan perkotaan. Contohnya adalah seperti ini temanya. Baik, yang berikutnya adalah hubungan antara manusia dengan benda. Hubungan antara manusia dengan benda yaitu menggunakan benda yang dinilai mempunyai nilai estetik dan unik dan dijadikan sebagai objek utama dalam sebuah karya seni lukis. Keunikan benda-benda meliputi bentuk silindris, kubistis, atau bentuk sembarang atau bebas. Contohnya seperti guci, gelas, cangkir, botol, sepatu, bunga, buah-buahan, dan lain-lain. Contohnya yaitu seperti ini. Berikutnya, hubungan antar manusia dengan aktivitasnya. Hubungan antara manusia dengan aktivitasnya yaitu menggunakan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Membuat perupa atau pelukis ingin mengabadikan sebuah momen dalam karya yang dihasilkan. Contoh kegiatan menari, kegiatan peta seni, kegiatan di pasar atau di mal, persawahan, berburu, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh lukisannya. Berikutnya hubungan antara manusia dengan alam khayal. Hubungan antara manusia dengan alam khayal yaitu penggambaran sebuah imajinasi atau khayalan atau alam mimpi yang sering atau sekilas melintas ke pikiran perupa atau pelukis, baik secara sadar atau tidak sadar. Contoh lukisannya adalah seperti ini. Baik, yang berikutnya yaitu mengenai alat dan bahan dalam berkarya seni lukis. Apa saja alat dan bahannya? Yang pertama ada pensil, pensil arang atau kunti, pastel, dan krayon.
Kemudian ada pena atau pulpen. Kemudian ada tinta bak, ada cat atau pewarna. Kemudian ada kuas, ada pisau palet, dan kanvas. Berikutnya teknik berkarya seni lukis. Ada teknik goresan ekspresif, ada teknik lukisan tempera, ada teknik lukisan alfresco, ada teknik lukisan alseco, kemudian ada teknik lukisan mozaik, teknik lukisan kaca, teknik lukisan cat, teknik lukisan akuarel, ada teknik akrilik, kemudian yang terakhir adalah teknik lukisan batik. Baik, terima kasih anak-anakku semua. Mungkin materi sampai di sini. Itulah tadi pembahasan mengenai karya seni lukis, mulai dari pengertian alat, bahan, dan teknik. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa untuk belajar kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.